bukain itu. Riko nih, guru yang mana itu? Halo, Assalamualaikum. Siapa ini? Waalaikumsalam. Pelajaran PKK bukan? Iya. Nah ya. Sebentar. Di jalan anjir. Enang tabung. Tila nana nana oma nana nana. Guru Iman hilang lagi guru. Harry Green, host, maksudnya host. Hah? Guru Andy, sopo Andy? Gurunya mana? Halo, Assalamualaikum. Saya tahu anjir, ini saya ibu ya, guru ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipin itu guru ya, yang dipin itu guru ya, maksudnya. Iya. Erlindri. Ya. Yuk, kita mulai saja ya. Sekarang ini pelajaran. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ya perkenalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ibu Herlindri ya. Herlindri. Ibu mata pelajaran sekarang yang akan diajarkan adalah mata pelajaran PKK. Nah, sebenarnya Ibu itu dari jurusan Tata Busana ya. Ya, Bu. Nah, karena waktu minggu lalu itu Ibu Eti ya? Betul tidak? Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang minggu ini adalah Ibu yang ngajar tentang PKK. Ibu mau lihat dulu ya absennya ini yang partisipan baru berapa orang ya? 23. 23 ya. Semuanya. 23 orang. Yang dari TB ada? TB. Ya, Tata Busana. Yang dari jurusan Tata Busana ada? Ya, Bu. Ada bilang hadir. Ada? Nah, yang dari TKJ ada? Ada, Bu. Ya, Bu. Yang dari TOI ada? Ada, Bu. Ada. Ada dikit. Iya ya, ini baru sedikit ya. Masih pada ya. Jurusan baru. Ya. Ya kalian kan ini ya, apa namanya? Apa namanya? COVID ya kalian mah ya. Jadi belum pernah ketemu sama Ibu ya. Wih, dia absen, ada Herla. Absen, Biasa Bos. nanti kalau absen tinggal ini aja ya di kolom komentar ya. Oh, di kolom komentar, jangan di kolom jembatan. Ya. Nah, Ibu, ini langsung saja. Ibu akan mengikuti tentang PKK. Sebelumnya PKK-nya menjelaskan tentang apa ini? PK. Halo. Masih ingat yang itu kemarin?
Berwirausaha. Berwirausaha ya. Berusaha. Nah, sekarang kita memasuki tentang perilaku kerja prestatif. Nah, ada yang tahu tidak perilaku kerja prestatif itu apa? Ada yang tahu? Sok, silakan yang tahu boleh bicara. Apa tadi, Bu? Perilaku kerja prestatif. Ya, di sini ada, silakan yang tahu boleh memberikan pendapatnya. Ada. Prestatif ya, Pak? Bu. Ya, prestatif. Prestatif artinya seorang pekerja selalu berambisi ingin maju. Ini Bu, di chat Bu. Halo. Ya, ini dari Fauzi Ramadan. Katanya prestatif artinya seorang pekerja yang selalu berambisi Ingin maju. Berambisi ingin maju. Di sini seorang pekerja memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaannya atau tugasnya dan setiap saat pikirannya tidak lepas dari pekerjaannya. Ya, betul. Ada yang lain? Ini lengkap ya, ini lengkap ya. Ada yang lain, pendapat yang lain? Ayo. Sama, Bu. Sama di catatan itu, Bu. Oh ya, sama. Oh, sudah dibahas ini? Bukan, saya nyatet sendiri, Bu. Oh, oke. Makanya Ibu di catatan Mas. Takutnya yang kemarin sudah dibahas, ya udah, belum ya. Nah, di sini pengertian dari perilaku kerja prestatif tadi sudah dijelaskan oleh Muhammad Haris ya. Fauzi Ramadan. Nah, di sini perilaku kerja yang selalu ingin maju. Jadi dia mempunyai antusias ya. Mempunyai antusias untuk bekerja. Jadi memang sudah kemauan dari dirinya sendiri itu sudah tinggi gitu. Makanya kenapa para pengusaha itu benar-benar apa ya? Dia punya keinginan untuk misalnya kerjanya maju, sukses. Nah, itu. Kalau misalnya ingin menjadi wirausaha tapi malas-malesan, ya mau gimana maju ya usahanya. Nah, makanya di sini perilaku yang harus ada pada wirausaha itu adalah yaitu prestatif, yaitu ingin selalu maju, terus punya antusias, terusnya juga tidak mudah untuk mundur gitu. Jadi tidak mudah untuk putus asa atau kecewa gitu ya. Misalnya kalau misalnya nih kita pengen punya usaha, misalkan usahanya usaha butik ya. Kalau misalnya di Tata Busana itu misalnya butik. Nah, pengen buka usahanya dengan cara apa? Ya kita buka butiknya, kemudian kalau misalnya butiknya di situ tidak laku gitu kan, kalau tidak laku nggak usah kecewa gitu kan ya, dicoba terus gitu kan. Makanya ada naik turunnya ketika kita berwirausaha ya. Jadi jangan sampai baru juga buka usaha sebentar udah langsung tutup, udah langsung gagah, ya itu namanya cepat putus asa gitu. Jadi jangan seperti itu. Kita misalnya buka usaha butik, terusnya kita
ternyata lama-kelamaan orang kan pasti kenal gitu ya. Oh, itu ada butik, misalnya butik namanya butik Indri gitu kan. Nah, kan kalau dari jalan kan misalnya, oh iya, itu ada butik di situ. Ya udah tuh lama-kelamaan kalau misalnya kitanya bertahan, tidak apa ya, tidak mudah untuk mundur gitu. Pasti nanti lama-kelamaan juga orang tuh kenal gitu, ada usaha namanya butik Indri gitu ya. Lambat laun usaha tersebut juga pasti nanti akan laku gitu. Jadi jangan putus asa dulu gitu ya. Terusnya selain punya keinginan atau antusias, mereka juga tidak mengeluh ya, tidak cepat mengeluh, tidak merasa cepat puas ya. Jadi kalau misalnya kalian juga nih, kalau misalnya belajar juga ya, jangan merasa ingin puas gitu. Apa yang dijelaskan oleh guru gitu. Misalnya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak, coba utarakan pertanyaan tersebut kepada gurunya gitu ya. Jadi kalau misalnya itu ya harus banyak bertanya. Tidak cepat puas dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Atau misalnya guru sedang menjelaskan sesuatu itu harus banyak bertanya lah ya gitu. Nah, kemudian kok nggak ada suaranya ya? Halo? Halo, Bu. Oh iya. Halo. Iya. Mati. Kira pada ngilang. Iya, hilang. Iya, dimatiin. Tenang, Bu, dimatiin. tenang. Yang Bu tidur, Bu. Iya. Nah, terusnya apabila karakteristik prestatif di atas diterapkan seorang wirausaha, maka di dalam bisnisnya wirausaha itu memiliki tekad kuat berusaha, tetapi bukan karena keterpaksaan. Yaitu tadi, kan ada antusias dari dirinya sendiri. Terusnya yang kedua, wirausaha akan mawas diri dan bertekad ingin maju. Mana ada sih ya kalau misalnya kita membuka usaha malah pengennya nggak maju gitu ya. Pastinya kan pengen maju, sukses, berkembang, jadi usaha yang besar gitu, malah bisa jadi bisa ekspor impor, malah ya kalau lebih dari itu kan lebih bagus lagi gitu. Terusnya wirausaha juga berpikir ada kemungkinan gagal. Nah, kenapa di sini ada kemungkinan gagal? Coba lihat dari para pengusaha-pengusaha, itu awal mulanya itu tidak semuanya itu langsung berhasil gitu ya. Kenapa tidak semuanya langsung berhasil? Karena kita tidak tahu prosesnya kan seperti apa gitu. Orang melihatnya, wah dia punya usaha nih, usahanya sukses gitu kan. Enak ya punya usahanya langsung sukses atau gimana. Nah, kita kan sebagai orang yang cuma nonton aja kan, ya nggak tahu prosesnya kayak gimana gitu. Padahal di balik itu semua ternyata dia punya ada kegagalan-kegagalan yang terjadi yang mungkin kita tidak tahu gitu kan. Tapi mereka berusaha untuk menutupinya dan jangan sampai kegagalan tersebut berulang kembali. Jadi dia berusaha untuk tidak gentar ya. Tidak gentar kalau misalnya ada kegagalan, diusahain lagi, usaha lagi, usaha lagi. Akhirnya membentuk usaha yang maju gitu ya. Jadi yaitu perilakunya harus tidak mudah tidak mudah untuk merasa gagal. Nah, terusnya wirausaha ingin maju atau mandiri walaupun resikonya tinggi. Kata siapa kalau usaha itu resikonya tidak tinggi? Pasti resikonya tinggi sekali. Kenapa? Kalau misalnya dia punya usaha kemudian bangkrut, ya, nah itu resiko dia yang paling pahit yang diterima, ya, itu bangkrut. Bangkrut itu dia perusahaannya sudah jatuh, kemudian pemasukan sudah tidak ada, pokoknya semuanya nol. Makanya kenapa pengusaha-pengusaha yang ada gitu ya, misalnya pengalaman pengusaha-pengusaha yang dia udah sukses, ternyata bangkrut, benar-benar bangkrutnya itu ya udah tidak punya apa-apa gitu. Nah, itu yang resiko yang harus
ya diterima gitu. Mau nggak mau ya seperti itu gitu. Tapi apa namanya? Ya kita tetap usaha ya gitu ya. Walaupun memang pasti ada bangkrutnya gitu, tapi setidaknya menjadi pemacu gitu agar usaha kita tidak bangkrut. Ya benar-benar ada banyak tuh pengusaha-pengusaha yang bangkrut akhirnya dia gulung tikar, kemudian dia tinggal di emperan malah ya yang dulunya sukses, terkenal atau misalnya udah punya usaha yang tinggi, tahu-tahu dia jadi gelandangan, itu ada ya. Karena persaingan bisnis di situ. Nah, di sini menurut Zimmer, karakteristik wirausaha yang karena bekerja secara presentatif adalah pertama memiliki kemampuan kepemimpinan, ya. Karena dia yang punya usaha, dia harus punya jiwa kepemimpinan terhadap para pekerjanya, ya. Kenapa? Ya, jadi misalnya para pekerja kan misalnya dia punya karyawan nih, karyawannya misalnya 20 orang atau berapa gitu ya. Pasti harus diatur gitu. Kamu harus kerjanya ini. Kamu bagian produksi, kamu bagian finishing, kamu bagian apa. Nah, itu harus punya jiwa kepemimpinan. Nah, yang kedua, komitmen tinggi terhadap pekerjanya. Ya, jadi apa namanya? Pekerjanya itu selalu dipantau gitu ya, misalnya keliling-keliling melihat pekerja hasil kerjaannya karyawannya gitu ya. Nah, kemudian 3, bertanggung jawab. Nah, di sini bertanggung jawabnya itu penuh ya, bertanggung jawab terhadap gaji bisa ya, bertanggung jawab terhadap ini lembur, bertanggung jawab terhadap ini apa namanya makan. Misalkan kalau misalnya kerja di pabrik, nah tanggung jawab di situ sebagai pemilik pasti kan kalau di pabrik kan harus ada istirahat siang ya. Istirahat siang pasti harus ada makan gitu ya. Yaudah di situ dikasih makan gitu. Nah kemudian 4, motivasinya untuk lebih unggul. Kemudian yang kelima, kreatif dan fleksibel. Biasanya pengusaha pasti harus kreatif ya, apalagi dia mencetuskan beberapa produk yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kayak misalnya baju nih, kita misalnya desainer. Nah, ini baju apa nih yang booming di tahun 2021? Nah, di situ desainer itu pasti harus memikirkan kreasi apa yang harus ditampilkan agar bajunya itu booming pada zaman tersebut gitu ya. Itu jadi harus punya pikiran yang kreatif lah gitu ya. Kita bikin ini baju kardigan nih karena sekarang ini lagi boomingnya kardigan gitu ya. Udah dibuatlah kardigan. Kardigannya dalam bentuk apa? Misalnya lebih kreatif lagi ya. Misalnya diberi hiasan-hiasan atau misalnya sulaman-sulaman gitu. Jadi untuk hiasannya tidak monoton kardigannya. Nah itu kreatifnya. Nah kemudian untuk mempertahankan minat wirausaha dalam dirinya. Mempertahankan jangan sampai ini ya, jangan sampai tidak dipertahankan karena kalau misalnya sudah gagal, kan kadang misalnya nih minatnya saya emang udah nggak ini lagi tentang usaha butiknya, pengen tutup aja. Nah jangan kayak gitu. Harusnya ayo kita pertahankan biar usahanya bisa tetap konsisten atau bisa tetap maju gitu. Nah, terusnya yakin pada diri sendiri. Yakin ya. Masa sih nggak yakin gitu buka usaha. Ya pokoknya yakin pada diri sendiri. Kemudian berorientasi pada masa depan ya.
Jadi berorientasi pada masa depan ini, maksudnya itu adalah jadi usahanya tersebut bisa berkembang sampai berapa puluh tahun gitu ya, sampai ke anak cucu. Nah itu. Jadi dia sudah memikirkan masa depan anak-anaknya, cucu-cucunya untuk diberi diberi usaha gitu. Jadi orientasinya itu udah jauh. Kemudian mau belajar dari kegagalan, ya. Kita itu sebagai manusia pasti ya ada yang namanya gagal gitu ya. Tapi dari kegagalan tersebut kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, jangan sampai kegagalan tersebut itu bisa terulang kembali, ya. Dengan cara apa? Jadi misalnya dia gagalnya di di bagian produksinya nih, misalnya sering ada kecacatan tentang produk bajunya. Nah, gimana biar tidak gagal lagi ya harus diperbaiki ya kinerjanya, harus diperbaiki misalnya mesin-mesinnya gitu. Dan pokoknya bisa belajar dari kegagalan tersebut. Nah, kemudian peluang untuk mencapai obsesi. Kita pasti punya obsesi dong gitu. Obsesinya apa? Oh, nanti obsesi saya misalnya bisa usahanya itu bisa membuka cabang-cabang lain. Ya pastinya harus punya obsesi. Ya. Tapi obsesi tersebut kita jangan merasa puas gitu. Harus terus gitu. Jangan sampai berada di zona yang nyaman. Udah sampai sini aja, nggak begitu kalau misalnya sifat dari wirausaha. Nah, kemudian toleransi untuk mencapai resiko ketidakpastian. Di sini Ibu ada PowerPoint-nya ya, tapi di sini tidak bisa di-share. Entah itu gimana nih. Nanti dia bisa di ini ya, bisa di-share-nya bisa lewat itu Classroom. Kemudian di dalam buku First Thing First, potensial yang dimiliki manusia untuk maju, yaitu, kalian bisa nyatet ya yang apa Ibu ini jelaskan. A. Self-awareness, sikap mawas diri. Itu menurut buku di dalam First Things of First. Nah, kemudian 2. Konsis, atau mempertajam suara hati. Nah, kemudian yang ketiga, independent will, atau pandangan independen bakal bertindak. Kemudian D, creative imagination, berpikir mengarah ke dalam berpikir mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi adaptasi yang maju. Nah, kemudian di sini ada aspek-aspek kerja prestatif. Ya. Aspek perilaku kerja prestatif yang harus diperhatikan oleh wirausaha untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola usahanya adalah pertama, kerja keras, kerja ikhlas. Maksudnya kerja ikhlas di sini bekerja dengan baik, bersungguh-sungguh, ya, dan dapat menghasilkan sesuatu yang baik, dilandasi dengan hati yang tulus. Kalau kerjanya tidak ikhlas, pasti yang ada ini ya, ngedumel aja gitu. Nah, kemudian nih contohnya itu seorang buruh pabrik yang bekerja dengan gaji pas-pasan, namun tetap bekerja dengan baik. Nah, itu. Jadi walaupun misalnya buruh pabrik tersebut kerjanya digaji cuma misalnya 500.000 gitu ya dalam sebulan gitu. Nah, kalau orang yang tidak ikhlas gitu ya, pasti dia ngapain sih gitu 500.000 gitu kan ya, gaji sebulan lagi nggak cukup untuk biaya hidup gitu kan. Kadang di situ dia ngerasa tidak cukup aja dengan
hasilnya atau dengan gajinya. Tapi kalau misalnya orang yang buruh pabrik tersebut yang gajinya pas-pasan masih tetap menerima, dia kerjanya juga ikhlas gitu ya. Nanti lama-kelamaan dari ikhlas tersebut juga pasti akan membuahkan hasil. Apa buah hasilnya itu? Biasanya kalau misalnya dia misalkan dia digajinya pas-pasan tapi dia tetap ikhlas bekerjanya, biasanya itu ada hasil yang lain. Misalnya dia sudah 5 tahun bekerja jadi buruh, tapi gajinya masih segitu aja. Tapi lama-kelamaan gaji tersebut bisa naik jika kita ikhlas untuk melakukannya. Ya, tuh, jadi harus ikhlas. Pokoknya apapun kita harus lakukan dengan ikhlas. Ya, apalagi misalnya disuruh sama orang tua gitu ya. Jangan ntar aja Bu atau apa gitu ya. Enggak, harus dengan cara ikhlas. Jangan sampai ngedumel di belakang gitu. Nah, kemudian aspek kerja prestatif yang kedua itu kerja mawas diri. Di sini kerja mawas dirinya dapat diartikan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan, tidak mudah terpancing atau oleh suasana dan dapat menerima suatu kritikan atau pujian ya. Contohnya nih ya, seorang pemimpin perusahaan yang memiliki masalah pribadi di rumah dengan keluarganya. Nah, itu tidak boleh dibawa-bawa ke perusahaan ya. Jadi harus apa ya? Harus membedakan gitu antara itu pekerjaan perusahaan sama masalah pribadi di rumah, jangan sampai dibawa-bawa ke pekerjaan. Harus profesional ya. Harus profesional. Jadi harus bisa menempatkan diri. Jangan sampai misalnya lagi ada masalah di rumahnya, lagi berantem gitu ya, misalnya sama orang tua atau sama istri atau sama suami gitu. Nah, kemudian di apa namanya di kantor malah marah-marah ke teman-temannya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus bisa memposisikan, harus bisa profesional aja dalam bekerja, jangan sampai terbawa-bawa. Nah, kemudian yang ketiga, kerja cerdas. Nah, di sini kerja cerdas tersebut dimaksudkan adalah bekerja dengan menggunakan pikiran yang tajam, ya. Dengan pikiran tajam itu ya harus fokus ya, jangan sampai terbagi-bagi pikirannya. Nah, kemudian cepat, tepat dalam menerima dan menanggapi, kemudian bisa menentukan sikap dalam berbuat. Misalnya nih, contohnya, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi atau berkomunikasi dan negosiasi. Nah, itu kerja cerdasnya. Nah, kemudian yang keempat, kerja keras. Nah, di sini kerja keras itu berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Misalnya seorang penjual makanan keliling di sekolah-sekolah. Pasti kan kalian sih masih ini ya, masih apa namanya tahun lalu COVID ya. Jadi sebelum COVID, Ibu selalu menemukan gitu ya, murid di sekolah pagi-pagi kan belum pada sarapan gitu kan. Terus ada yang murid tersebut berusaha untuk berdagang, menawarkan nasi-nasi ke kelas-kelas. Nah, itu namanya usaha loh. Usaha dari kerja keras dari sejak dia sekolah kan. Berarti dia punya usaha untuk berjiwa wirausaha. Nah, di situ kita nggak usah malu gitu ya. Malu maksudnya dia disuruh sama orang tuanya nih, nok dagang ya, dagang nasi gitu, sarapan. Gitu kan, misalnya ada yang nolak itu, kenapa malu? Nggak usah malu. Kalau namanya jiwa usaha itu harus berani gitu ya, nggak usah ada yang namanya kata-kata malu. Jadi nggak apa-apa keliling-keliling, misalnya tawarin aja ke teman-teman gitu kan, nanti juga lama-kelamaan teman-teman juga pasti tahu nih, hafal gitu kalau misalnya sudah
jualannya lama gitu kan. Itu yang jualan sarapan siapa ya? Ini si Anu, gitu. Berarti kan sudah hafal tuh ya. Udah, jadi jangan sampai kita malu dalam berjiwa usaha. Malah sekarang orang-orang yang jualan tuh malah lebih sukses loh dibanding orang-orang yang hanya bekerja sebagai karyawan. Gitu ya. Iya, Betul nggak? betul. Iya. Apalagi kan di sekarang malah yang jualan itu orang-orang yang bermobil. Orang yang bermobil aja nggak malu loh untuk jualan di emper-emperan gitu. Kayak misalnya di Car Free Day. Car Free Day pasti berjejer tuh mobil-mobil, jualannya jualan baju, atau misalnya jualan apalah ya, makanan atau apa tuh. Mereka aja yang punya mobil tidak malu gitu untuk misalnya usaha emperan gitu. Apalagi misalnya orang-orang yang ibarat tidak punya mobil atau apa gitu. Kenapa harus malu gitu. Jadi pokoknya kita harus berani dalam melakukan bisnis walaupun bisnisnya kecil-kecilan, yaitu dengan cara nawar-nawarin ke teman, jualan apa, itu harus berani. Nah, kemudian kerja tuntas. Yang kelima itu kerja tuntas. Nah, di sini kerja tuntas, kerja yang tidak setengah-setengah. Ya. Kenapa tidak boleh setengah-setengah? Kan ada nih, misalnya kalian disuruh kerja mengerjakan suatu tugas dari guru gitu ya. Nah, aku ngerjain ntar aja deh. Pas udah mau ngumpulin aja ngerjainnya, atau untuk besok aja atau nanti aja deh, pokoknya gitulah. Itu nggak boleh kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya suatu tugas, kalau misalnya harus dikerjakan pada saat itu, dikerjakanlah pada saat itu. Jangan sampai ditunda-tunda. Nah, itu malah yang pekerjaan yang ditunda-tunda tersebut malah yang tidak akan selesai-selesai. Tapi kalau misalnya pekerjaan itu dilakukan atau dilaksanakan pada saat itu juga, pasti tugasnya tidak numpuk gitu ya. Kayak tugas ini nih, semua pelajaran pasti ada tugas-tugas kan. Nah, kerjakan tugasnya secara bertahap. Walaupun misalnya, aduh tugasnya banyak banget nih, kayaknya nggak bisa diselesaikan pada hari ini juga. Gimana dong gitu kan? Kita jangan pesimis dulu. Kita jangan aduh jangan rasa berat dulu gitu kan. Kita harus usaha. Ya udah, saya mengerjakan tugasnya ini dulu deh gitu. Dikerjakan udah selesai baru mengerjakan yang selanjutnya. Nah, itu. Jadi jangan sampai dientar-entar, apalagi dientar-entarnya sampai besoknya lagi sampai sebulan belum dikumpulkan. Nah, itu yang kayak gitu tuh termasuk orang yang benar-benar merugi. Nah, kemudian mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir. Nah, kemudian untuk dapat menghasilkan usahanya secara maksimal. Misalnya contohnya, seorang pelajar menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Nah, tadi udah dijelaskan ya. Pokoknya kalian kalau misalnya ada tugas dari guru, silahkan dikerjakan dengan baik. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti dari tugas tersebut, bisa konsultasikan langsung ke gurunya. Atau misalnya kalian punya teman yang sudah mengerti tentang tugas tersebut, bisa tanyakannya ke teman kalian yang sudah mengerti, ya. Nah, kalau misalnya semuanya ada yang nggak ngerti, Bu, ya udah, nggak apa-apa, langsung aja ke gurunya, Bu, ini gimana gitu, tugasnya saya tidak mengerti gitu kan. Nanti langsung ditanyakan saja ke guru yang bersangkutan. Terusnya kalau misalnya untuk melaksanakan tugasnya itu harus dikumpulkan pada hari ini, misalnya ya, misalnya ini tugas PKK nih. Dikumpulkannya maksimal misalnya jam 4. Ya sudah, pokoknya dikerjakan sampai batas jam 4. Nah, lebih dari itu, kalau dari gurunya itu pasti ada ketegasan. Kalau lebih dari jam 4, tidak diterima lagi tugasnya. Nah, itu makanya kenapa murid-murid itu harus mengerjakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan jadwal. Ya, jangan sampai diantar, malah
Ruginya apa? Ruginya tidak dapat nilai, atau misalnya nilainya kurang, mau tambahan dari mana kalian kalau misalnya tidak ada nilai dari tugas-tugas ya. Selain dari misalnya nilainya dari ujian-ujian, pasti ada nilai juga dari tugas-tugasnya. Ada tugas harian, terusnya ada tugas tugas produk ya. Ini kan udah penjurusannya masing-masing nih, misalnya TOI produknya produk apa, TKJ produknya produk apa. Nah, kemudian yang TB juga produknya misalnya produk apa. Nah, itu harus dikerjakan dan harus dikumpulkan sesuai dengan apa yang disuruh oleh guru. Tadi ada yang bilang apa? Kenapa? Kayaknya tadi ada yang mau nanya. Halo? Ada yang bertanya? Tadi? Tidak ya? Nah, dari Ibu dari penjelasan dari Ibu, ada yang tidak mengerti? Silahkan. Silahkan bertanya ya. So, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk bertanya. Silahkan. Halo. Ibu mau tanya, tata busana bisa buat baju sport enggak? Nah, di sini ada yang nanya ya. Bisa ya. Sekarang kan ini jadwalnya memang harus kelas 10 dulu. Kita harus sabar untuk ya info untuk bisa pertemuan tatap mukanya. Nah, kalau misalnya pertemuan tatap mukanya sudah tahu diinfokan, biasanya sudah bisa untuk datang ke labnya masing-masing nih. Kalau di sini kan tatap busana bisa buat baju, nggak bisa buat baju langsung di lab ya. Nah, tapi di situ tergantung baju yang dibuat itu biasanya harus sesuai dengan visi bagus. Tapi kalau buat baju sport bisa. Sport ini tuh maksudnya apa? Baju olahraga gitu ya? Iya. Iya bisa. Iya bisa. Bisa buat pakai kaos ya kan? Buat kaosnya, buat celananya itu bisa. Pokoknya semuanya bisa. Dari mulai Game. dari mulai dalaman, baju, jas, batik, kemudian gaun-gaun, apalagi ini baju sport ya, termasuknya baju yang biasa gitu dan lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, kalau misalnya di tata busana itu sendiri kan malah ada yang buat gaun kebaya ya. Dulu ada tuh yang buat gaun baju kebaya untuk wisuda kelas 3. Jadi dibuatnya di kelas 11. Nah, kemudian nanti di kelas 12-nya baru bisa dipakai pas waktu wisudanya. Nah, itu enaknya. Kalau baju sport itu sendiri, dia kan kainnya itu kain kaos ya, atau kain spandek, atau kain apalah gitu yang pokoknya yang melar. Nah, itu khusus jahitnya itu di mesin jahit besar. Maksudnya mesin jahit besar itu ya mesin jahit yang biasa dipakai pada pabrik-pabrik, bukan yang mesin jahit yang hitam tuh yang cuma digoes itu nggak bisa karena nanti akan loncat-loncat. Jadi ini juga harus khusus mesinnya, mesin kaos. Ada lagi? Gue mau tanya kenapa baju renang nggak bisa renang? yang benar nanyanya. Ada yang lain? Bisa angin. Bisa ain ya. Ini waktunya kita 45 menit ya dari jam 8 tuh. Berarti tinggal 1 menit lagi. Silakan. Ada yang tidak dimengerti atau ada yang belum puas untuk penjelasan dari Ibu? Sudah? Oke. Nah, nanti ini ada tugasnya. Silakan dikerjakan di
classroom masing-masing. Misalnya kalau tata busana classroom-nya kodenya kode ibu ya. Sedangkan kalau misalnya yang lain kode guru-guru masing-masing, kirim aja ke classroom-nya nih ya. Ibu punya pertanyaan. Pertanyaannya silahkan ditulis ya. Nanti jawabnya langsung aja di classroom. Dari ibu yang sudah dijelaskan, sifat dari wirausaha, sebutkan sifat dari wirausaha. Itu cuma satu aja. Oke? Ya, silakan nanti jawabannya bisa langsung kirim ke guru masing-masing. Nanti ibu akan mengecek siapa saja yang sudah mengerjakan tugas ini. Dan nanti ibu juga akan berkoordinasi dengan guru-guru yang lain untuk melihat tugas dari penjelasan ibu. Kodenya apa, Bu? Oh, kode ibu ya? Ya, Bu. Ini yang bilang jurusan apa? TKR. TKR itu PKK yang ngajar siapa? Enggak tahu, Bu. Hah? Nggak tahu. Jadi Ibu gini, apa, Bu? apa? Yang tadi. Apanya? Dari Ibu yang dijelaskan, Sebutkan sifat wirausaha yang harus dimiliki. Ya. Ini classroom-nya kalau untuk tata busana, untuk pelajaran PKK, 1, 2. itu untuk 11 TB1 kodenya. Oh, Ibu Eti Kurniawati, Bu. Nah, iya, nanti kirimnya ke Bu Eti aja. Nanti Ibu bakal berkoordinasi sama Ibu Etinya. Nah, kalau misalnya yang tata busana, ini kode untuk kelas 11 TB1-nya yaitu, catat ya, untuk yang tata busana 1 TB1, itu kode kelasnya 4EARYXI. Nih, Ibu tulis aja ya di kolom message nih. Kode Sifat wirausaha. yes. XTB 1 kodenya 4 EARYXI. XI. Sedangkan untuk XTB2 atau 11 TB2 itu kodenya bentar. 11 TB2. 11 TB2 itu kodenya Ingin sekali. GTV KJ 6F. Ya, betul. Ya. Nah, silakan. Kalau misalnya sudah langsung dikerjakan ya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya ada tugas dari guru harus langsung dikerjakan biar tidak menumpuk. Oke. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ibu. Silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjutkan dengan mata pelajaran yang lain ya. Oke. lanjutkan dulu, Bu. Yuk.